Layak gak sih ngeluarin 6 juta lebih buat Poco X8 Pro Max? Di atas kertas speknya tuh emang gila pisan, baterainya jumbo, nepi ka chipsetna udah setara HP flagship harga 2 digit. Tapi kalau misalkan dipakai harian selain gaming, enak nggak? Kan takutnya tuh jago gaming doang tapi kesehariannya bulu. Gak enak kan? Hayu, orang review jujur ya. Tonton sampai akhir apakah si HP ini tuh layak buat dibeli ya buat keseharian atau emang cuma buat gaming doang. Kayak di sini Fadil, yuk orang ngobrolkan. Yap, di video kali ini saya gak akan bahas gimana kalau dipakai gaming intens. Soalnya kan beli HP itu bukan cuma buat game doang. Karena banyak orang termasuk saya yang butuh HP kenceng tuh ya buat multitasking, buat edit video, atau mungkin kamu tuh seorang admin sosmed yang banyak ngehandle suatu aplikasi atau sosial media. Nah, Poco X8 Pro Max ini tuh enak pisan buat dipakai. Tapi ada yang ngeselin. Tapi bukan suhunya ya. Buat urusan performa jeung suhu tong diragukeun. Saya coba game dengan grafis rata kanan, main sejam tuh aman dan nyaman pisan. Gak usah bahas panjang lebar lah. Biar kita lebih nyaman pun, Poco bisa ngasih desain serba flat ya di bodinya ini, biar bisa ngasih kenyamanan berjam-jam yang oke banget. Kecuali berlama-lama untuk pemakaian yang biasa. Buat scrolling TikTok, multitasking, ngetik, atau sekedar belanja online, emang jelas satset. Tapi ya cukup pegel dipegang pakai satu tangan walaupun tangan saya tuh gede. Ya resiko yang harus diterima lah gitu. Karena Poco X8 Pro Max ini punya baterai yang besar. Juga bodi logam yang premium dan minimalis. Yes, iya kudu diapresiasi pisan. HP budget performa kencang bisa ngasih desain minimalis. Biasanya kan kalau misalkan pengen kesannya tuh performa kencang dan gaming banget, dikasih aksen-aksen yang futuristik yang maaf jatuhnya tuh norak buat orang yang gak suka gaming. Terus apakah yang ngeselinnya tuh karena layarnya yang kata orang-orang tuh burik? Enggak juga. Layar Poco X8 Pro Max ini sensitif buat scrolling, ngetik juga nyaman, apalagi ditemenin feedback gitar yang premium. Dan paling yang kurang suka sih kenapa always on display-nya nggak bisa disetting dengan bebas ya nyalanya kapan. Lalu, buat saya sih masalah visual layar termasuk kualitas warnanya ya emang biasa aja. Nggak bisa bilang jelek atau bagus banget, tapi ya oke lah gitu. Buat dipakai outdoor, layarnya juga fine-fine aja, nggak masalah ketika saya pakai Poco ini buat buka Google Maps. Pokoknya lamun maneh tuh butuh layar yang luas, sensitif, terus ditemenin speaker yang ajib juga, nggak usah khawatir sih urusan layar ini. Apalagi sensor sidik-jari tuh cepet pisan, pakai ultrasonic ya, bukan yang optik. Overall urusan performa intens dan suhu ini asik banget sih, aman pisan. Paling kerasa paling panas tuh waktu ngerender video 1080p durasi 1 jam, dan itu pun ya wajar panas karena videonya panjang. Tapi ini ngerendernya edan genjang pisan, lebih cepat dibandingkan Samsung S26 yang sebelumnya saya review. Jauh. Terus apa yang ngeselinnya? Bener, HyperOS-nya, khususnya dalam pemakaian yang ringan-ringan. HyperOS ini beneran kerasa optimal buat beresin berbagai tugas yang butuhin intensitas tinggi. Multi-core-nya tuh halus, tapi single core-nya kurang sedap. Kan kalau chipset tuh ada multi-core ya buat beresin berbagai tugas yang berat, dan ada single core yang speednya lambat tapi berguna banget buat beresin kerjaan yang ringan, biar baterai atau suhu tuh tetap aman. Nah, masalahnya si HyperOS ini kurang pandai dalam memanage single core yang ada. Ini beberapa bugs yang saya alamin yang mungkin kalian bakal gak ngalamin gitu, karena pasti beda-beda. Pertama, waktu setup awal nih buat transfer data dari HP Android lah itu cukup lama, sampai saya sempet reset pabrik dulu karena prosesnya kayak gak wajar sih. Terus di rumah kan saya pakai Bardi ya. Nah, waktu pemakaian pertama buat atur lampu tuh gak bisa. Pas malam nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa. Nah, yang paling ganggu tuh aya dua. Pertama, di aplikasi MBCA, waktu ngetik pin nih ya mau transaksi, entah kenapa si keyboardnya tuh kerasa delay banget sampai pinnya tuh salah terus, jadi harus pelan-pelan. Nggak selalu tapi cukup kerasa. Yang kedua adalah masalah kalau upload konten IG dan TikTok bermasalah. Pertama, di TikTok saya nggak bisa upload untuk kualitas tinggi, nggak ada pilihannya. Di IG beberapa kali si video juga
berhasil ke-upload emang, tapi ngeblank di tengah durasi. Padahal filenya tuh normal. Dan ini pasti bug software HyperOS-nya. Yang namanya bugs tentu ya sekali lagi gak semua orang ngalamin. Terus kalau misalkan dia ngomong, "Bang, kan ini HP-nya baru meluncur, ya sabar dulu lah, tunggu update software mendatang." Iya, saya tahu, tapi masalahnya sepanjang tahun 2026 ini, di HP-HP yang udah pernah saya coba, yang tentu baru rilis keluaran tahun 2026, gak ngalamin bugs yang mungkin sepele, tapi ya itu kerjaan saya keseharian kayak gitu. Jadi cukup agak kesel sih. Bahkan dulu pas review Redmi Note 15 5G, gak ngalamin bagus kayak gitu, padahal kan lebih murah. Sayang sih, HyperOS ini UI-nya cakep, fiturnya lengkap, AI-nya ada, beresin kerjaan intens bisa, tapi kerjaan sepelenya kurang ngigit. Termasuk daya tahan baterainya kurang ngigit juga. Jangan salah, ini awet pisan. Dari pagi sampai malam full 5G tanpa WiFi itu awet, apalagi performanya tuh kenceng banget. Tapi waktu standby-nya yang pakai single core tentu ya, gak memuaskan. Saya coba tidur 6-7 jam, baterainya tuh terkuras sekitar 12%-an. Sayang sih. Terus gimana masalah kameranya? Apakah ngeselin juga? Untungnya enggak. Saya gak expect bakal sebagus ini, baik itu depan ataupun belakang, kecuali ultra wide-nya yang biasa aja. Buat apa yang nargetin performa tuh ini asik banget. Lagi-lagi gak bisa dibilang terbaik di harganya, enggak natural juga, tapi bisa ngasih hasil foto yang pas. Buat foto berbagai objek ini asik, noise minim, detailnya gak terlalu dipertajam, cukup vibrant, tapi gak berlebihan, tapi cukup enak dilihat untuk HP yang gak nargetin kamera optimal. Videonya juga saya suka, pergerakannya cukup mulus, detailnya apik, dipakai ngonten bisa, tapi yang powerful cuman kamera utamanya aja ya. Video lensa ultra wide kurang dan kamera depan juga videonya kurang. Sayangnya juga yang support 4K itu cuma lensa utamanya. Nah, kesimpulannya, Poco X8 Pro Max ini dipakai selain buat gaming tuh sebenarnya cocok banget. Performanya buas, fitur lengkap, baterainya awet, desain solid, dan kameranya apik. Hanya saja, Mane harus ekstra sabar kalau sewaktu-waktu nemu bugs bawaan HyperOS-nya. Jadi layak dibeli atau enggak? Sekali lagi, layak. Ya, asalkan kalau misalkan nemu bugs ya kamu tuh harus sabar. Oke, jadi itu dia video kali ini. Kalau misalkan masih bingung atau pengen ditanyain, kalian bisa tulis komen di bawah. Oke, di sini Fadil. Nuhun.